Mas dan Mbak Atem, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir pada sore ini. Perkenalkan, saya Dodi Miondri, Teknik Perminyakan 2007. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan oleh Panitia Bakti Kampus TMITB untuk menjadi moderator dalam acara Inspirational Talk Chapter 5, yaitu Leading Change at Your Young Age, Step by Step Hack to Accelerating Your Career, oleh Mas Fadli Rahman, Director of Strategic Planning and Business Development Pertamina Power Indonesia. Acara Inspirational Talk ini merupakan bagian dari rangkaian acara Bakti Kampus TMITB yang dimulai dari gala dinner pada awal Maret lalu dan diakhiri acara simpul pada akhir April ini. Acara Inspirational Talk ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu opening, lalu dilanjutkan dengan acara sharing session 30 hingga 45 menit, lalu akan ada sesi tanya jawab selama 30 sampai 40 menit. Mengingat sesi tanya jawab akan bersifat open cam, maka audiens agar memasang virtual background yang disiapkan panitia pada kolom chat. Dan sebelum ditutup dengan sesi foto bersama, akan ada sesi pemaparan acara simpul oleh panitia. Oke, mari kita buka acara ini dengan mendengarkan opening remark dari Ketua Panitia Bakti Kampus TMITB. Kepada Mas Wilson, kami persilahkan. Terima kasih Mas Dodi atas kesempatannya. Selamat sore Mas-mas, Mbak-mbak semua. Atas semangatnya partisipasinya sore hari ini. Juga terima kasih Mas Fadli atas kesediaannya memberikan inspirasi kepada kita semua ya pada sore ini. Ya, sebelumnya juga saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada semuanya. Dan ini acara Inspirational Talk ini merupakan rangkaian dari acara besar kita bersama, yaitu Bakti Kampus TMITB. Jadi kegiatan Bakti Kampus ITB ini merupakan inisiasi dari 4 badan yang berhubungan sama TM ya. Ada Purnomo Yusgiyantoro Center, kemudian ada YPG 10 Yayasan Patra Ganesha 10, terus ketiga itu ada alumni TM sendiri, dan kemudian yang keempat tentunya TM ITB. Jadi ini diinisiasi untuk kita mau galang dana untuk peremajaan dan pengadaan alat-alat lab kita di kampus yang sudah lumayan umurnya udah sangat tua dan beberapa bahkan tidak bisa dipakai lagi. Maka ini kayak seperti time to give back ya untuk kita alumni, untuk memberi kembali kepada institusi yang pernah yang mengajarkan kita sehingga kita bisa sampai sekarang ini. Jadi itu rangkaiannya, dan kemudian Inspirational Talk ini terbuka untuk umum ya. Di sini dari ini sudah yang kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 animunya sangat besar. Kita belajar dari alumni-alumni kita yang kita pasti bisa belajar sesuatu, dan kali ini kita akan belajar dari Mas Fadli Rahman, seorang muda yang dalam usia muda sudah memimpin perusahaan ya di Pertamina, dan kemudian saya yakin kita akan belajar sesuatu sore hari ini dari Mas Fadli. Dan mungkin itu aja. Oh ya, saya juga sampaikan rangkaian acara di Bakti Kampus itu tanggal 8 Maret kemarin kita sudah mengadakan gala dinner ya. Gala dinner itu yang habis bisa sampai ada 200 orang lebih dari alumni dan networknya, dan kemudian company-company yang disponsor. Kemudian hari ini terakhir adalah setoran untuk charity run ya. Itu pesertanya sekitar 160-an ribu, dan sampai saat ini kalau saya lihat statistik yang diberikan Mas Soso itu udah 13.300 kilometer. Jadi kalau misalnya 1 kilometer 10.000 aja berarti udah lumayan tuh kan uang yang kita bisa raise dari situ. Dan kemudian acara Inspirational Talk ini yang kelima, dan kemudian nanti hari Jumat juga ada one day course training, ada beberapa materi yang itu sangat relevan dengan industri saat ini. Dan kemudian hari Sabtunya itu yang sangat penting, kita kumpul semua di kampus tercinta kita di ITB ya. Dan kemudian hari Minggunya itu ada Patra Golf Classic ya gitu. Jadi ini rangkaiannya, dan sangat berbahagia sore hari ini kita bisa mendengar inspirasi dan bisa mendapatkan inspirasi dari Mas Fadli. Itu mungkin saja pembukaan dari saya. Terima kasih.
Terima kasih opening remarks-nya, Mas Wilson. Sebelum kita lanjutkan, mungkin bagi rekan-rekan di luar alumni Teknik Pertanian TB, fun fact di TB kita menyapa dosen dan alumni baik di kampus saat kuliah, bahkan setelah keluar menjadi alumni kami menyapa dengan sapaan Mas dan Mbak, mungkin dengan harapan semua tetap akrab dan tetap awet muda ya. Oke, selanjutnya sebelum Mas Fadli sharing, saya akan membacakan highlight profil Mas Fadli. Mas Fadli merupakan lulusan Mineral and Energy Economic Colorado School of Mine, Amerika Serikat, meraih gelar Master pada tahun 2013 dan gelar PhD tahun 2016. Sebelumnya, beliau meraih gelar Bachelor of Science Petroleum Engineering di ITB, Bandung pada tahun 2007. Dipercaya menjadi prinsipal di Boston Consulting Group pada tahun 2016. Sebelumnya, Mas Fadli juga memulai karir sebagai Senior Field Engineer di Schlumberger tahun 2008-2011 dan Reservoir Engineer di ConocoPhillips tahun 2007-2008. Pada usianya yang masih 36 tahun, beliau sudah menjabat di berbagai posisi strategis di sejumlah perusahaan dan kementerian badan usaha milik negara. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di PT Pertamina Power Indonesia, Mas Fadli juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Pertamina Hulu Energi. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Strategic Delivery Unit, Teknik Tenaga Ahli Menteri dalam Manajemen Perusahaan, dan Kepala Komite Dekarbonisasi BUMN. Melihat profil Mas Fadli tadi, pasti kita penasaran ya, bagaimana kiat, tips, dan triknya meniti karir mulai dari engineer hingga sekarang di top manajemen pada usia muda. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Mas Fadli, the floor is yours. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran dengan jelas ya Mas Sudi ya? Jelas, Mas, loud and clear. Oke, selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih sekali lagi atas undangannya. Sebentar, coba saya kayak ada background noise. Ya, terima kasih sekali lagi atas undangannya dan mohon maaf, sebenarnya saya diminta untuk menyampaikan paparan ini di awal April kalau nggak salah ya, tapi saat itu sedang beribadah, jadi belum ternyata disesuaikan oleh panitia ke pertengahan April. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah liburan bersama keluarga. Nah, sebenarnya saya juga mohon maaf kalau misalkan materi ini saya susun untuk teman-teman yang baru mau lulus. Sebagian memang relevan buat rekan-rekan. Tapi saya lihat tadi yang join malah kebanyakan 80% alumni. Dan mohon maaf ini nggak bermaksud mengajari atau apapun. Jadi benar-benar tadi saya pikir sangat relevan 50% di belakangnya itu untuk teman-teman yang baru lulus. Tapi nevertheless nanti mungkin kita bisa diskusi sama-sama untuk memberikan motivasi sama-sama ya buat rekan-rekan yang lain juga. Saya coba sharing materinya sebentar. Jadi kenapa kita bikin judulnya itu Leading Change at Young Age. Awalnya itu at Young and CEO. Saya bukan CEO, C-level ya, tapi bukan CEO, tapi bagian dari kepemimpinan yang memang merubah bagaimana Pertamina melakukan bisnis ke depannya. Enggak dalam waktu dekat, ini butuh waktu dekade karena tentunya Pertamina juga sudah berpuluh-puluh tahun ya berkecimpung di bisnis Indonesia, di industri sektor energi Indonesia, dan ini suatu yang sudah mengakar itu nggak mudah untuk diubah ya. Jadi mempersiapkan untuk masa depan. Nah, ada juga jadi sebagian dari materi yang saya sampaikan juga nanti memang sedikit menyentuh bagaimana saya bisa sampai ke arah sana gitu ya. Dan ini pembelajaran sebetulnya sekali lagi untuk teman-teman yang masih muda, yang baru lulus atau yang akan lulus gitu ya. Jadi di depan saya benar-benar dengan kerendahan hati memohon maaf kalau misalkan ada rekan-rekan alumni yang kurang berkenan. Kalau kemarin saya pengen gather pemikiran dari rekan-rekan sekalian gitu ya, termasuk adik-adik gitu. Apa sih arti kata sukses di karir buat rekan-rekan semua? Memang sebagian udah ngisi di kolom pendaftaran, di link pendaftaran. Nah, kalau boleh yang belum ngisi, saya pengen tahu aja, pengen coba meraba gitu ya. Dari teman-teman yang lain di kolom chat itu boleh tolong diisi apa sih arti kata sukses di karir buat teman-teman semua, nanti kita bahas di terakhir buat bahan diskusi. Dan ini mungkin sangat relevan buat teman-teman yang baru lulus, yang masih muda juga, lebih muda dari kami semua.
Nah, ini sedikit perjalanan karir saya. Jadi betul saya tadi disampaikan sempat memang memulai quote unquote perjalanan saya di ITB ya, di Teknik Perminyakan tahun 2003, lulus 2007, sempat kerja praktek juga di ConocoPhillips dan di Schlumberger. Waktu itu sama-sama alhamdulillah dapat offer dari keduanya, tapi kok waktu itu yang lebih agresif kayaknya ConocoPhillips itu, sampai saya tanda tangan kontraknya di McDonald's Simpang Dago Bandung situ, disamperin sama apa namanya tim human capitalnya ya, human resourcesnya, persis sebelum ujian lisan mata kuliah Mas Rudi waktu itu, kompre untuk yang offshore. Jadi akhirnya saya join ConocoPhillips dengan satu premis yaitu saya akan disekolahkan untuk S2. Gitu ya. Kan Schlumberger we know that sangat jarang gitu ya di sekolah S2 ini. Karena orang tua saya udah bilang tugas kami hanya sampai S1 gitu. S2 S3 silakan ini sendiri. Ya ternyata seiring waktu berjalan harga minyak turun. Dan ConocoPhillips pull out, bilang kita nggak bisa nih sekolahin lagi. Ya udah, akhirnya saya coba cari jalan kreatif. Saya merasa bahwa tugas saya itu harus at least S2 lah, kalau bisa S3 gitu. Akhirnya saya ke Schlumberger lagi, dan masih dikasih kesempatan untuk join mereka walaupun mereka kesel gitu ya waktu itu ya. Rekruternya waktu itu juga TM juga. Saya hafal banget kekesalan beliau dan sempat mohon maaf juga. Tapi ya masih dikasih kesempatan untuk join, sempat kerja di beberapa lokasi. Nah, akhirnya ketemu satu inflection point di karir yang awalnya saya pikir lurus aja bakal jadi technical professionals gitu ya, yang technical expertise. Ternyata berubah ke jadi ekonomis. That's my first inflection point. Dari situ saya melihat perlu menjadi generalis, akhirnya masuk ke manajemen consultant yang memang juga terkenal sebagai generalis gitu ya, in the first years gitu. Dan nggak pernah kepikiran memang untuk join pemerintah maupun BUMN, karena ayah saya di BUMN, kebetulan di salah satu BUMN di Pertamina dulu, dan udah pensiun lama, baru saya dikasih kesempatan untuk masuk ke kementerian gitu. Dan lihat waktu itu adalah akan memulai proses transformasi besar-besaran di kementerian BUMN. Jadi saya melihat bahwa itu merupakan opportunity yang bagus buat saya berkembang sebagai profesional, dan alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan untuk memanage beberapa industri, nggak cuma di energi, tapi juga pertambangan, pupuk, pangan, baja, perkebunan, bahkan sampai ke industri pertahanan dan juga kesehatan. Nah, ternyata we all know habis itu ada COVID. Jadi terlibat juga Komite Penanganan COVID-19 dan Satgas PEN sebagai salah satu tim member untuk implementation-nya. Di saat yang bersamaan juga saya diamanahkan sebagai komisaris, sebelum diminta untuk inflection point ketiga turun tangan langsung sebagai direktur. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang saya pelajari gitu ya. Sekali lagi ini lebih relevan sebetulnya untuk teman-teman masih muda, tapi we can discuss later on. Nah, mungkin saya mulai karena judulnya adalah leading change. What are the changes that I led? Ada teman-teman PGE, beberapa juga di sini. Kita sama-sama kemarin yang pertama itu meningkatkan nilai atau value dari geothermal melalui IPO listing. Yang memang kebayang adalah waktu itu isunya adalah kenapa kita melakukan investasi yang besar-besaran. Tapi yang banyak orang nggak paham, it's not about divestment. Tetapi ini lebih ke arah bagaimana melakukan operasional yang lebih baik, bagaimana bisa meningkatkan value dari hasil yang sudah dikerjakan dari tahun 1970-1980 PGI itu dibentuk sampai sekarang. Jadi bayangin, selama 40 tahun PGI itu dikembangkan, nilainya adalah X. Dalam 1 tahun, sempat nilainya menyentuh 50% naiknya. Gitu. Jadi
hanya dalam waktu 1 tahun value dari yang dikerjakan itu udah bisa meningkat 50% dengan melakukan IPO. Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah dari sini kita mendapatkan strategic investor, yaitu Masdar dan juga ada SWF-nya Indonesia yaitu INA gitu ya. Yang ini kita bisa gather pendanaan untuk melakukan investasi supaya lebih cepat lagi gitu. Dan yang ketiga tentunya branding dari Pertamina dan juga dari PGE gitu ya itu akan meningkat. Nah, ini adalah satu hal yang memang sangat nggak kebayang akan dikerjakan oleh lulusan teknik perminyakan yang fokusnya waktu itu di reservoir engineering. Tapi ini adalah salah satu hasil yang memang dikerjakan. Gimana caranya kita bisa meningkatkan value berkali-kali lipat dalam waktu dekat. Dan ini hanya baru 1 tahun berjalan. Bayangkan ke depannya dengan potensi pengembangan renewable yang ada, dengan potensi cadangan geothermal di Indonesia yang baru sekarang diutilisasi katanya 9-10% gitu ya. Jadi masih ada 90% lagi. Dan dengan preferensi dari pemerintah maupun dunia dan masyarakat global, masyarakat finansial juga termasuk salah satunya untuk lebih ke arah green. Gitu. Jadi ini merupakan suatu momentum yang luar biasa untuk perusahaan dan juga untuk beberapa orang memang terlibat secara langsung dalam melakukan proses ini. Jadi ini satu hal yang menurut kami internally dan juga di beberapa adalah merupakan success story. Memang kita melihat, loh Mas, ini dibandingkan brand ini nggak ada apa-apanya gitu. Kalau ada teman-teman yang tahu secara energi itu juga kan nilainya meningkat beberapa kali lipat. It's not about the peningkatan value yang berkali-kali lipat, tetapi bagaimana kita mempertahankan fundamentalnya dan juga bagaimana kita bisa melihat opportunity-nya ini untuk depannya value-nya itu bisa secara konsisten meningkat. Itu adalah hal-hal yang kita coba dorong di geothermal. So that's one of the changes that I jointly led with the other team. Yang kedua adalah pengembangan sumber dari energi terbarukan lainnya di Pertamina. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari subholding Hulu, dari Rokan juga ini ada kerjasama yang luar biasa antar 2 subholding Pertamina untuk pengembangan operasional yang terbesar, solar panel yang terbesar di Southeast Asia, gitu ya, untuk di Asia untuk lapangan minyak. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Bayangin 26 hektar itu kita bentangkan solar panel gitu PLTS di wilayah Rokan yang akhirnya nggak cuma memberikan efisiensi, walaupun ini kalau kita bandingin Mas nilai kecil, ya memang betul nilai kecil kalau dari dibandingin dengan oil and gas bisnis, ya. Tapi it's a good start dan ini juga memberikan value yang luar biasa dalam hal penurunan emisi. Itu bayangin 28.000 ton per tahun emisi itu turun berkali-kali lipat. Kalau kita satu butirnya segini 1 kilo gitu ya, itu ada 28 jutanya sebesar balok ini gitu, untuk CO2 yang memang di save setiap tahun karena adanya program ini. Jadi ini adalah satu hal yang bersama-sama dulu kami kerjakan dengan teman-teman dari PHR. Nah, change yang ketiga juga bagaimana kita mengembangkan bisnis baru. Jadi saya terlibat dari awal pemikiran untuk membentuk industri baterai end-to-end. Kebetulan saya saat ini juga diamanahkan sebagai komisaris di Indonesia Battery Corporation ini, di IBC, yang memang memiliki 4 pemegang saham dan memiliki aspirasi untuk pengembangan baterai yang end-to-end. Jadi dari ujung ke ujung kita mau kembangin industrinya, dan ini nilai investasinya luar biasa. Ya, bisa kira-kira mencapai 10 billion atau 160 T sekarang triliun dalam beberapa tahun ke depan untuk pengembangan baterai buat beberapa aplikasi. Dan ini dari ujung dari nickel processing
sampai ke prekursor, kathode, manufacturing dari cell pack-nya, kemudian recycling, dan termasuk juga ekosistemnya. Saat ini IBC memiliki perusahaan EV two-wheelers ya, dengan nama Lucid. Ini diharapkan in the next few years itu kita sudah bisa melakukan produksi dari baterai kita sendiri, hasil dari konsesi yang memang ada di BUMN, gitu ya, dimiliki oleh BUMN. Nah, itu adalah change ketiga yang kita sama-sama pimpin. Dan yang terakhir tentunya kami kerjasama dengan PGE sekali lagi untuk bagaimana membangun bisnis karbon di Indonesia. Jadi pasar karbon Indonesia kerjasama dengan PGE kita verifikasi, validasi, dan juga sertifikasi kreditnya di salah satu unit PGE itu di Lahendong yang kita kerjasamakan dengan OJK dan IDX untuk dipasarkan di Indonesia yang akhirnya menjadi transaksi sah yang pertama di Indonesia, dan ini jumlahnya itu luar biasa. Hari pertama itu udah 460.000 ton CO2 atau setara dengan 460.000 sertifikat yang kalau bisa dibandingkan dengan pasar karbon Singapura bahkan ya, Thailand, Malaysia, ini paling besar untuk yang hari pertama. Jadi marketnya itu sebenarnya ada intensi ke arah sana. Gitu. Tapi karena fundamentalnya itu masih dibangun, niche market is new, gitu. Jadi fundamental regulasi, fundamental turunan dari regulasi tersebut, turunan dari aspirasi itu masih sama-sama dibangun, jadi masih wajar bahwa masih sluggish. Gitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang ada transaksi, kadang-kadang turun, ya istilahnya bisa dibilang illiquid lah, masih belum liquid. Walaupun barangnya tersedia. Tetapi ini adalah satu hal yang terjadi di generasi kita, which is luar biasa gitu ya, dikasih kesempatan untuk sama-sama terlibat dalam hal ini. Dan ini adalah change yang keempat yang sedang saya kerjakan. Dan yang terakhir tentunya nggak ada di sini karena memang masih tahap awal banget. Tapi seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa beberapa hal yang dilakukan itu kan renewables itu tidak serta-merta untuk mengganti ya, atau new energi baru itu tidak serta-merta untuk mengganti oil and gas. Tetapi kita ada growth. Kalau di sisi ekonomi kan ada growth-nya kan. Ada growth, dan itu yang coba di capture dulu growth-nya itu dan di replace dengan renewable. Ya, nah baru nanti ke depannya jika memungkinkan baru nanti akan terlibat. Tapi we're talking about pergantian ini 30, 40, 50 tahun ke depan. Itu. Jadi kalau ditanya generasi anak saya itu masih pakai migas nggak sih? Masih. Mungkin cucunya dia yang akan pelan-pelan akan tererosi. Ini cucunya dia gitu, cucunya anak saya, cucu kita gitu ya. Tetapi tentu harapannya jauh lebih cepat dari itu. Cuma kalau melihat bagaimana pasar ini bergerak, bagaimana industri ini bergerak, bagaimana sektor ini bergerak, bagaimana negara-negara lain ini bergerak, ini masih jauh ke arah sana. But untuk memastikan keberlanjutan dari sektor energi di Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan dari Pertamina, ini udah mulai harus kerjain dari sekarang. Dan ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Dan termasuk yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah kalau kita terkenal dengan kesuksesan Indonesia di biodiesel, ya, biosolar, B30 yang sekarang jadi B35, itu kita kan nomor 3 di dunia itu kalau dari sisi biofuel, karena ada biodiesel itu hanya kalah dari US dan Brazil. Cuma ada 50% dari BBM, ya kan tadi kan solar gitu ya, ini ada gasoline, tadi gas oil, sekarang gasoline, yang baru sedang dibangun gitu dari sisi bisnisnya, yaitu Pertamax Green. Yang nanti ke depannya itu pelan-pelan akan diisi oleh bioetanol. Nah, bioetanol ini lagi dicari apakah yang cocok itu dari tebu, itu ya, sugarcane, yang sekarang sebenarnya udah dipasarin di beberapa SPBU di Surabaya dan juga di Jakarta kalau teman-teman sempat melihat, namanya Pertamax Green. Nah, ke depan itu akan lebih masif. Apakah itu nanti dari tebu, ataukah dari jagung, ataukah dari singkong, ini yang sedang akan dibangun di sebelumnya.
sekali lagi it will not take only 1 to 2 years, akan lebih dari itu, multiple years. Tapi melihat potensi Indonesia yang agriculture-nya itu banyak kemungkinannya untuk dikembangkan, ya it's also feasible. So those are the 5 changes that yang coba saya kerjakan di sini. Nah, mungkin sekali lagi dibilang saya kadang-kadang dapat dapat pertanyaan gitu ya, Mas, jadi pemimpin tuh gimana sih, pemimpin usia muda gitu. Dan again, with all due respect, dengan segala hormat kepada senior-senior saya, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, karena yang namanya orang yang lebih berumur itu akan lebih diterima itu sebagai pemimpin. Akan lebih diterima dan it's rational, lumrah aja gitu ya, bahwa orang lebih berumur itu dianggap jauh lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Persepsi umum yang ada, oh lu nggak ada pengalamannya. Dan ini yang nomor satu yang memang menurut saya sangat menantang. Gitu. Terus yang kedua, yang juga relatif lebih sulit ya adalah kadang-kadang atau sebagian seringannya anggota tim kerja kita itu atau di bawah saya itu jauh lebih tua gitu ya daripada saya. Nah ini bagaimana kita menyeimbangkan antara arahan bahkan sampai ke level perintah gitu dengan etika. Gitu. Ada juga efek intimidasi dari senior. Sekali dengan segala hormat, it happens gitu bahwa tendensinya itu pasti ada intimidasi. Kalau yang lebih muda ya saya sebagai kakak juga ke adik juga mengintimidasi gitu. Dan itu secara mental memang sangat berpengaruh gitu. Dan I don't want to sound negative and all, tapi ini adalah realita yang dihadapi. Gitu. Karena kan bilang leading change, so those are the changes at young age, these are the impact yang dirasakan gitu ya selama melihat change tersebut. Gitu. Bayangin kita mau mengubah sesuatu bisnis yang sudah dibangun berpuluh tahun, tetapi kita masih dipandang sebelah mata. Gitu. Jadi ini ada dua hal yang memang coba sama-sama kerjakan, sama-sama coba saya tackle gitu ya. Ya so far sih udah 2,5 tahun, alhamdulillah masih bertahan gitu. We'll see. Ada juga impact yang sebenarnya secara personal gitu ya, yaitu bahwa semakin sulit saya membagi waktu dengan anak-anak saya yang masih kecil. Tentunya kalau golden age itu kan kita pengen deket dengan anak-anak kita gitu, dan sebagainya. Tapi ada tugas negara juga gitu, yang nggak pernah di-expect sebelumnya. Jadi ini adalah tantangan tambahan. Apalagi kalau sampai anggota keluarga kita yang kena dampak tidak suka orang lain, karena wajar bahwa orang lain pasti ada yang sound negatif dan sebagainya. Dan ini ada beberapa kejadian bahwa anggota keluarga saya juga terkena dampaknya. Jadi dan sebagai BUMN ada juga resiko masa depan yang selalu terbayang. Kita tahu bahwa segala keputusan itu akan tetap diskrutinasi sampai 15 tahun ke depan. Jadi nggak mudah, gitu. nggak mudah untuk menjadi pemimpin muda di environment yang di-set saat ini. Gitu. Karena itu betul-betul kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini gitu ya. Kenapa pemimpin muda itu coba dibangun untuk keberlanjutan juga. Tapi secara personal ada dampaknya dan kita bagaimana men-tackle-nya adalah kalau saya benar-benar pertama ngebangun percaya diri dulu. Ya, bahwa ada saying yang bilang bahwa orang lain tuh lebih tahu kita daripada kita sendiri. Jadi ada alasan kenapa saya ditugaskan di sini karena mereka tahu bahwa saya mampu. Dan itu yang saya pegang sebagai permulaan. Dan lebih penting lagi adalah segera membuktikan diri untuk value add yang diberikan pada perusahaan itu. Sehingga semuanya secara ekosistem itu bisa terbangun dan terbentuk dan change tadi bisa terjadi. Ya. Jadi pesan yang disampaikan di sini adalah nggak mudah, gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk mengatasi ya, itu semua. Nah, tadi saya sampaikan ini shifting
dari perubahan-perubahan yang dilakukan ke how did I get there gitu. Gimana sih saya bisa sampai ke sini? Dan mohon maaf dengan segala hormat untuk rekan-rekan alumni yang lain, apalagi senior-senior, rekan-rekan sebaya saya juga, bukan bermaksud mengajari, tapi ini mungkin untuk pembelajaran buat yang jauh lebih muda dari kita gitu ya. Saat saya di ConocoPhillips dan di Schlumberger, itu memang diminta untuk melakukan beberapa projects, termasuk di Schlumberger di beberapa negara ya. Ada beberapa key points gitu yang mungkin bisa menjadi pembelajaran, dan kalau saya jadi mahasiswa tingkat 4 atau yang baru lulus 1 atau 2 tahun, I will listen to this. I will listen to this. Kenapa? Karena ini apa yang saya alami selama 15-16 tahun yang cuma didengerin selama 15 menit oleh teman-teman yang masih muda. So, I will urgently listen to this. Supaya kalian nggak perlu ngalamin. So, you don't learn the hard way bahkan ya. Untuk mempelajari ini. Karena for some of the aspect of lessons learned ini, I learned the hard way. Jadi yang pertama, bahwa kita benar-benar kadang-kadang kacamata kuda nggak memperhatikan background, kultur orang lain. Itu penting untuk memahami perbedaan kultur, dan itu yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Itu satu gitu. Dan yang kedua, di beberapa hal yang mungkin di Schlumberger dan lain sebagainya, di ConocoPhillips juga saya sempat dipercaya beberapa proyek penting itu karena kalau diminta itu nggak pernah milih-milih. Kadang-kadang kita ngerasa karena kita mohon maaf ya, karena kita ITB, teknik perminyakan, itu salah satu yang terbaik dan sebagainya, gue nggak level lah ngerjain hal yang seperti itu. Enggak, ini to do from A to Z, dan itu yang bisa membedakan kalian dengan orang-orang lain gitu. Satu hal juga yang saya alami adalah, dan ini menyangkut karir akhirnya, adalah dari sisi pendapatan. Jadi kadang-kadang kita baru lulus, kita dapat uang banyak, ya relatif lebih banyak dibandingkan nggak punya uang sama sekali. Akhirnya tend to overspend, gitu. Dan itu yang merusak segala hal termasuk ke karir. Jadi kalau bisa dari awal itu memang udah mempunyai rencana finansial pribadi, dan juga harus bertahan pada rencana itu. Dan yang keempat, lesson learned keempat yang saya pelajari waktu selama ConocoPhillips dan Schlumberger itu, industri itu kan naik turun gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah mulai stagnan di 80-90, walaupun akan stabil ya, walaupun akan meningkat lagi dalam waktu dekat karena potensi dari perang yang lebih meluas. Tapi kadang-kadang kalau industri turun, akhirnya rencana dari karir dan akademik itu bisa berubah. Sama yang tadi saya sampaikan, waktu itu komoditas harganya turun, akhirnya saya nggak dikasih untuk sekolah, akhirnya saya ngambil jalan alternatif. Tujuan utama saya tetap bisa sekolah. Nah, itu inflection point yang pertama, di mana saya bisa berubah dari engineering menjadi ekonomis. Dan saya melihat juga waktu itu, kalau ekonomis itu mungkin lebih general, akan dampak akan perubahan itu, untuk perubahan dari komoditas dan sektor industri itu akan lebih minimal. Nah itu kenapa saya pindah gitu. Jadi itu hal-hal yang saya pelajari saat di ConocoPhillips dan Schlumberger. Give me 1 minute, I need to turn on the light. Oke. Itu inflection point yang pertama. Inflection point yang kedua, saat di BCG waktu itu, saya mengerjakan beberapa project yang nggak cuma di oil and gas, bahkan sampai ke financial industry, terus financial institutions, public sector, dan beberapa urusan lain, ya. Dan topiknya itu bermacam-macam, dari oil and gas long term strategy, dari digital stakeholder management platform, smart collaborative digital team, improvement and optimize strategi itu, dan juga bahkan sampai ke digital government roadmap buat Indonesia.
Nah, hal-hal yang selama saya di BCG 4 tahun itu, mungkin ada 5 yang penting yang memang jadi take away utama buat saya. Itu kadang-kadang, dan saya ngelihatnya ini banyak sekali relevan buat teman-teman working team saya gitu. Tendensinya pas kita bilangnya apa ya, overwhelmed gitu ya, atau istilah kerennya juga under the water, yang artinya kelelepan sama kerjaan gitu. Eee, itu akhirnya bilang, "Oh, we're done, nggak bisa," gitu ya. Karena apa, udah kelelep nih, udah tenggelam, gitu. Nah, satu hal yang saya pelajari waktu itu adalah, justru pada saat kita tenggelam, yang kelep, yang nggak kita rasakan, nggak kita realize adalah, we actually learn the most when we're actually under the water or overwhelmed. Nah, eee, ini baru kita rasakan beberapa bulan kemudian. Nah, ini yang menurut saya penting untuk teman-teman yang masih muda itu pahami, bahwa pas lagi di titik terendah kalian, itu harusnya just keep on going gitu. What you need to do is learn how to learn fast aja, dan memastikan bahwa solusinya itu bisa terselesaikan, jangan nyerah, gitu. Dan disitulah titik poin justru kita kita belajar paling tinggi. Itu satu. Yang kedua, dan ini unfortunately, nggak saya dapatkan waktu saat kuliah, gitu ya, adalah skill komunikasi dan skill presentasi. Kalau misalkan kita punya ide yang brilian, tapi kita nggak bisa utarakan dan nggak bisa ditangkap oleh orang lain, itu akan jadi useless. Itu yang akan lebih bagus adalah kita punya ide yang brilian dan bisa kita komunikasikan dan presentasikan ke orang lain, bisa meng-convince. Sebenarnya lebih bagus lagi, idenya bukan ide kita, ide orang, tapi kita komunikasi presentasi dianggap ide kita. But that sounded negative. Although I think itu memperlihatkan kekuatan dari skill komunikasi dan presentasi, ya. Dan itu yang sebenarnya nggak kita dapatkan saat waktu nggak banyak didapatkan lah waktu di kuliah. Mungkin saya nggak tahu ya, itu memang berbeda zaman dengan saat ini. Nggak saya dapatkan juga saat di mana namanya, Fonco Philips atau di Schlumberger gitu. Ternyata it's a very powerful tools. Dan ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang baru lulus itu bisa mendapatkan informasi ini untuk fokus double down the effort untuk memperkuat skill komunikasi dan presentasi. Yang ketiga, yang sebenarnya saya pelajari juga selama di BCG adalah kita semua punya waktu yang sama, semua orang punya waktu 24 jam, gitu ya. Walaupun masalah berbeda-beda, tapi fundamentally kita punya waktu sama-sama 24 jam. Tapi kenapa dari sisi personal development, professional development, ada beberapa orang yang jauh lebih berkembang dibandingkan itu. Currently, this type of people adalah yang menginvestasikan waktu mereka di personal growth, menginvestasikan waktu mereka di time management. Sehingga dari sisi 24 jam itu bisa jauh lebih optimal kan dibanding orang lain. Meminimize, mengoptimize gitu ya, sosialisasi penting, tetapi hal-hal itu harus dioptimasi untuk dilakukan hal yang lebih penting dalam sisi professional growth-nya itu sendiri. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang nggak kita pahami ya, karena kita fokus, kerjanya 9 to 5, 9 to 5, 8 to 4, whatever. Apparently orang yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, itu akan jauh lebih berkembang. Kenapa? Karena dia menginvestasikan waktunya untuk karirnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Make sense. Dia kerja 2 kali lipat lebih banyak. Jadi, ya kalau kalian kerja 10 tahun, orang-orang lain tipikalnya mereka keanggapnya bahwa pengalaman dapatnya selama 5 tahun, tapi orang-orang yang bekerja lebih banyak, itu pengalamannya lebih berkali-kali lipat dibandingkan yang typical people, gitu ya. Jadi investasikan waktu di personal and professional growth. Saya juga melihat bahwa setiap orang itu harus memiliki niche space atau apa ya, bisa dibilang differentiating factors gitu ya. Jadi supaya kelihatan bahwa ini orang ini beda dengan orang lain. Dan itu harus ditemui. Apa sih, what is your differentiating factor, yang nanti mudah-mudahan bisa mengakselerasi karir. Dan yang terakhir,
yang banyak orang nggak ketahuin, 6 bulan sebelum saya join Kementerian BUMN sebagai Chief of Staff Wakil Menteri waktu itu, dan beberapa posisi lainnya, itu sebenarnya saya udah resign dari BCG untuk masuk ke salah satu startup besar, tuh, namanya Traveloka. Udah resign, udah accept the offer, dapat package-nya lumayan gede, dan lain sebagainya. Itu di Maret 2019. Orang-orang terdekat saya itu sangat menentang. Although I resign, udah keluar suratnya. Orang-orang terdekat saya sangat menentang. Beberapa orang yang kenal saya melihat bahwa this is not a good decision. I thought they're being biased karena beberapa ini orang terdekat saya yang di BCG. Oh ya, lu kan ngomong kayak gitu karena lu mau gue bertahan gitu. Tapi levelnya penentangan itu nggak cuma ke saya aja, tapi sampai ke level istri. Jadi benar-benar kayak, oh ini orang peduli banget ya. Is it true that it's not good for me? Akhirnya dengan segala cara, saya akhirnya tetap bertahan di BCG. Dan mereka sangat mengakomodasi. 6 bulan kemudian saya ditawari jadi Chief of Staff di Wakil Menteri. Dan itu nggak ada resistensi sama sekali dari siapapun. Jadi poinnya adalah, dan 6 bulan kemudian COVID happened. And you know what happened to Traveloka. Itu imagine kalau misalkan saya tetap nggak mau dengerin orang lain yang peduli sama saya waktu itu, dan tetap jalan aja, the story will be different gitu. Walaupun saya bisa bicara, saya ngembangin itu segala macam, tapi story will be different. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang nggak change, yang nggak kejadian karena saya nggak terlibat di situ. Nah, poinnya adalah buat teman-teman yang masih muda, sebenarnya opportunity itu banyak banget. Tapi nggak semua itu optimal buat kalian. Jadi ada satu hal yang penting, yaitu dengerin orang yang tahu kalian dan yang peduli dengan kalian. Dengerin. Itu satu hal yang sangat precious, yang priceless, yang saya bilang priceless buat teman-teman miliki, gitu ya. Jadi itu inflection point yang kedua. Inflection point yang ketiga, dan ini penting sekali karena saya pelajari and I learned the hard way dari beberapa industri, dari beberapa perusahaan. Saya terlibat langsung di transformasi BUMN sektor industri ya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa perusahaan BUMN tersebut di holding subholding Pertamina yang alhamdulillah berjalan sudah hampir 4 tahun. Terus terlibat juga di transisi blok-blokan, di restrukturisasi keuangan BUMN waktu itu Krakatau Steel, PTPN, juga pembentukan Indonesia Battery Corporation di Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana kita manage anggaran COVID 600-an triliun, dan tentunya yang terakhir adalah komite dekarbonisasi BUMN dan sebagainya. Itu banyak banget yang dikerjain saat itu. Tapi satu hal yang paling penting yang saya pelajari adalah ternyata kita lulusan ITB, kita pikir putra-putri terbaik bangsa, itu betul, gitu. Tapi banyak banget orang pintar di Indonesia. Itu banyak banget, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang enggak. So we're actually nothing, dengan segala hormat. Itu di sektor kita aja kan, kita kayak benar-benar kan UTM is one of the best, that's right. Tapi kalau kita udah ngelihat industri lain, udah ngelihat jurusan lain dan sebagainya, itu orang hebat Indonesia itu berjibun dan jauh lebih hebat dari kebanyakan orang di lulusan ITB. Saya bisa bilang ini karena saya lulusan ITB gitu ya. Jadi kita harus stay humble. We are actually no one. Kalau kita nggak buktikan dengan kerja keras dan sebagainya, I think we're actually nothing. Masih banyak yang jauh lebih pintar dari kita, gitu ya. Jadi teman-teman yang baru lulus, please stay humble. Dan yang kedua yang saya juga pelajari sampai saat ini adalah ternyata kepemimpinan itu bukan memerintah, ya. Tetapi bagaimana kita justru melayani tim kerja kita, melayani orang lain, bagaimana membimbing, mengayomi mereka.
Dan ini requires a different, not only skills, tapi harus mengganti mindset. Nggak bisa, udah nggak zamannya lagi namanya pemimpin itu bossy, bohir, mental bohir, nggak ada lagi. Ini benar-benar harus gimana kita melayani. Memang ada hierarki yang harus dijaga, ada juga tupoksi yang harus dijaga, itu betul. Tetapi mindset utamanya adalah gimana caranya kalau kita ngomongin satu project, satu kerjaan, itu untuk menyukseskan itu ya harus sama-sama gerak dan kita itu sebagai seorang yang di belakang untuk mendorong tim kita mengerjakan itu, dan jika ada masalah, pindah ke depan untuk ngejaga tim kita supaya memastikan bahwa mereka dibimbing dan diayomi dan dilayani dengan baik. Jadi mindset pemimpin itu ternyata itu berbeda gitu yang saya pelajari gitu. Terus ini sama mirip dengan yang tadi itu, tapi ini sekali lagi lebih ekstrim. Yaitu sebenarnya tugas itu bisa datang kapan aja dalam bentuk apa aja. Mau itu jam 9 pagi, mau itu jam 1 siang, mau itu jam 11 malam, mau itu jam 2 pagi. Jadi supaya your career is accelerated, what you need to be is a soldier at all time. Jadi harus sedia setiap saat. Yang namanya tentara kan tiba-tiba diserang ya udah harus bangun. Jadi sama kalau kita kerjaan, tiba-tiba ada kerjaan itu udah harus benar-benar siap untuk kerjain. Saya pernah dikontak the worst time ya jam 2, jam 3, have to do it. Saya pernah dikontak pas lagi di waterbomb di Bali, saya cerita banyak sama teman-teman. Yang namanya di waterbomb kita kan ya mau main sama anak-anak buka baju gitu ya. Udah buka baju, telepon yang terpaksa pegang laptop, buka baju kerjain gitu. Jadi mindset itu harus berubah bahwa kita sebagai apa namanya satu bagian dari tim itu benar-benar harus jadi soldier. Yang keempat yang saya juga pelajari the hard way ya adalah typically sebagian besar isu korporasi itu ada di permasalahan di pemahaman dan komunikasi antar fungsi. Jadi kadang-kadang pemahaman dari fungsi A dengan fungsi B untuk satu isu yang sama itu berbeda. Dan lebih parah lagi, menurut fungsi A dan fungsi B, pemahaman mereka itu rasional dan keputusan mereka itu rasional. Kenapa? Karena semua orang, semua fungsi itu memiliki konteks yang berbeda-beda. Dari sisi cara pandang, dari sisi tujuan, dari sisi KPI, dan lain sebagainya. Nah, typically orang yang memahami isu korporasi itu melihat bahwa semua orang itu rasional. Mereka kelihatannya nggak rasional aja. Kenapa? Karena memang konteksnya itu berbeda. Konteks dari sisi target, dari sisi tujuan yang mereka di situ, dari sisi pemahamannya, dari sisi regulasi, dari sisi governance, dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi ini orang yang biasanya differentiating factor salah satu orang yang successful. Not talking about, mungkin beberapa orang lain yang saya lihat, saya pelajari adalah bahwa mereka itu bisa memahami perbedaan konteks ini dan bagaimana menjembatani antar fungsi tersebut. Sehingga permasalahan itu akan lebih cepat diselesaikan. Dan ini yang I also learned that way. Yang kelima, sama juga, ini saya disindir habis-habisan selama berbulan-bulan adalah kita tuh harus benar-benar tahu gimana cara nempatin diri kita. Apalagi kita sebagai bawahan. Nggak bisa kita di depan bos. Nggak bisa juga kita taruh di belakang gitu, because they will need us at any time. Jadi seorang yang memang soldier yang baik adalah yang nggak mau steal the highlight, ya, nggak mau steal the thunder, tapi selalu dia setiap saat when they're actually needed. Dan ini penting untuk teman-teman pahami yang mungkin bisa menjadi your differentiating factor juga. Dan yang terakhir tentunya roda kehidupan itu berputar, gitu ya. Ini kalau ini I didn't learn the hard way, but my colleague actually learned the hard way yang juga saya alami waktu saya di Schlumberger. Saya itu benar-benar di sempat satu project gitu ya, di babu-babuin. Saya bilang, mohon maaf bahasanya terlalu milenial. Jadi ada satu project saya udah nggak tidur 50 jam, ingat banget itu di total gitu ya. Tidur total, terus ada satu engineer masih muda, well maybe 2 years, 3 years older than me.
wah lu nggak kerja segala macam, nggak bisa lu bangun terus gitu kan, maki-maki depan semua orang, dipanggil pas itu suruh kerja lagi. Akhirnya 5 jam kemudian, which is 55 hours, hit the 55 hours, saya nggak tidur waktu itu. um, uh, Bosnya dia datang ngelihat, kok capek banget gitu kan, gimana bos nggak kerja, kerja 55 jam belum tidur. Terus akhirnya suruh stop. Nah, I still remember that person gitu, karena menurut saya arogansinya itu membahayakan operation saat itu. Kalau namanya di rig gitu ya, 55 jam nggak tidur kan bahaya gitu ya. And they know, dan nggak urgent gitu kerjaannya. Jadi ya udah gitu, harusnya ada ini ya. I still remember the person. Ternyata waktu saya jadi komisaris, ya dia presentasi ke saya. Jadi yang saya cuma tanyakan adalah selamat sore Mas Inget Mas. Poinnya adalah jangan, maksud saya buat teman-teman yang masih muda sekali ini ya, roda itu, kehidupan itu berputar gitu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang balik ke atas, kadang ke bawah lagi dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin itu bangun hubungan baik deh, sama respectful sama semua orang. Because you never know what will happen to the people that surrounds you gitu ya. Dan ini benar-benar saya pelajari sendiri. Nah, despite all of the lessons learned itu yang saya coba, yang saya pelajari, yang saya alami gitu ya. Tapi saya ngelihat ada 3 hal yang memang kenapa kalau bisa dibilang common career trajectory ini saya sedikit berbeda dengan yang lain. Gitu. Yaitu nomor 1, saya benar-benar found my purpose dan my passion. Kenapa saya akhirnya bisa menginvestasikan waktu jauh lebih banyak tanpa, kadang-kadang kalau kerja itu saya bosan dan sebagainya gitu ya. Tapi karena saya ketemuin purpose dan passion untuk benar-benar membantu Indonesia. Gitu. Dimanapun posisinya, itu benar-benar terserah yang pemimpin pengambil keputusan. Tapi itu nomor 1 dan paling utama. Yang kedua juga tadi inflection point itu terjadi karena saya udah di comfort zone di Schlumberger udah 4 tahun, what happened gitu kan. Kalau udah lama di situ kan kayaknya enak kan, kerja everything is easy, mudah. Dan tendensi saya justru kalau hal-hal seperti itu nggak nyaman gitu ya. I think, dan itu kejadian di Schlumberger, kejadian juga di BCG, bahwa udah level of personal atau apa namanya growth ininya, trajektorinya itu benar-benar udah marginally increasing, bahkan kadang-kadang stagnan. Saya ngerasa bahkan kadang-kadang some points itu decreasing gitu ya. Jadi kalau yang awalnya belajar cepat banget, tiba-tiba kok kayaknya cuma ngerjain gitu-gitu aja. Kalau saya ngelihatnya itu nggak nyaman, dan akhirnya I jump out of the comfort zone. Itu yang kedua yang benar-benar saya alami. Dan yang ketiga, ya di case-case tersebut gajinya enak, ya apa namanya, kerjanya enak, gajinya juga udah stabil dan sebagainya. Cuma ya ada leap of faith-nya lah yang memang saya ambil gitu ya. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang menjadi driver utama, selain juga hal-hal yang saya pelajari tadi. Kenapa karir itu bisa terakselerasi. Sekali lagi, it's not about gimana posisinya apa, tetapi lebih bagaimana kita berkontribusi ke negara. Dan saya kenapa senang banget tadi ngelihat jawaban teman-teman itu, yang terutama yang di link gitu ya, itu arti kata sukses itu persis gitu ya, itu gimana cara mereka kontribusi, bukan lebih ke arah, oh gua jabatannya ini yang paling tinggi di satu perusahaan atau yang paling tinggi di satu pemerintahan. Alhamdulillah it's not that gitu ya, tapi lebih sukses buat mereka adalah kontribusi yang maksimal untuk masing-masing perusahaan, and I think that's the right thing to do. Whether or not you get the highest positions is a different story. Karena menurut saya setiap orang itu punya karirnya masing-masing. It's about the contributions yang diberikan. Karir masing-masing orang itu seperti lomba lari gitu ya. It's an own race.
Jadi nggak bisa disamain gitu antara satu orang sama orang lain. Jangan ngerasa bahwa oh teman gue udah di situ, I don't think that's right. Tapi lebih ke arah apakah gue udah berkontribusi apa enggak. Itu yang harus di masing-masing dirasakan teman-teman. Gitu. Karena karena itu adalah lomba lari masing-masing. So for me, everyone and each of us need to run our own race at our own pace. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya share. Sekali lagi mohon maaf atas kelancangannya kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa diskusi dari poin ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadli atas presentasinya. Saat ini ada 89 partisipan nih yang menikmati topik yang telah dipaparkan. Ada beberapa poin yang saya catat ya, seperti banyaknya tantangan sebagai pemimpin muda, namun kita harus tetap confidence ya untuk membuktikan diri. Terus beberapa lesson learned tadi yang disimpulkan di tiap perjalanan karirnya, perbedaan culture, stay humble, be resourceful, dan terakhir disimpulkan ya sukses is about contribution. Saya juga terkesan tadi dengan slide awal terkait 5 change yang telah dan sedang dikerjakan Mas Fadli di Pertimbangan Power Indonesia dalam 2,5 tahun ini. Nggak kebayang tuh effort, waktu, dan tenaga Mas Fadli dan tim untuk membangun hal tersebut ya dalam waktu yang cukup singkat. Oke, selanjutnya kita mulai sesi tanya-jawab untuk menggali lebih dalam terkait materi yang tadi disampaikan. Saya ingatkan kembali bagi penanya agar raise hand ada di fitur Zoom, lalu saya akan pilih acak bagi penanya yang terpilih agar open cam dengan virtual background yang sudah disiapkan, dan sebelum bertanya mungkin akan agar memperkenalkan diri. Mungkin sebelumnya Mas Fadli saya tanya dulu lalu dijawab, atau lebih baik satu pertanyaan lalu dijawab, Mas? Ya, boleh kita diskusi aja kali ya. Berarti satu penanya, satu menjawab, lalu lanjut ya, Mas? Oke. Ya, boleh. Baik, silakan kalau ada yang raise hand. Ini ada satu yang raise hand dari Kilurah. Silakan Kilurah. Pertama-tama terima kasih Mas Fadli, sudah begitu banyak ilmu yang saya dapat sore hari ini. Saya ada 4 pertanyaan, tapi tidak perlu 4-4 dijawab. Kalau nanti ada teman lain yang mau masuk, silakan aja dijawab ya. Tentu ini terkait dengan bisnis ya, karena saya bukan fresh graduate gitu ya. Yang pertama adalah bahwa kita punya lahan yang luas terkait dengan PLTS ya. Sedangkan Singapura itu butuh listrik banyak. Bahkan pernah Singapura mau narik kabel dari Australia gitu. Apakah ini menjadi salah satu radar bisnis yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman di grupnya Mas Fadli untuk ekspor PLTS ke Singapura? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bioetanol ini sangat menarik sekali. Infrastruktur pabrik tebu kita itu sudah mature sebetulnya, cuma banyak yang rusak. Kalau mungkin dibangkitkan kembali, kebetulan background saya adalah dari pertanian tebu, itu mungkin bagus tebu dibangkitkan kembali, tapi memang pabrik-pabrik harus direvitalisasi dengan teknologi baru sehingga mungkin tingkat rendemennya ataupun mungkin etanolnya bisa lebih ekonomis gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai bagian dari renewable energy, saya kok tidak melihat Mas Fadli tertarik hidrogen gitu ya. Apakah saya mungkin tadi presentasinya saya kelewat atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan apakah memang saat ini hidrogen tidak masuk radarnya teman-teman di renewable energy Pertamina, atau mungkin ada policy lain. Yang terakhir, yang keempat adalah mengenai biofuel yang 100% sudah digagas oleh teman-teman di labnya ITB, terutama dari Profesor Pak Bagio itu mengkonversi 100% biofuel ya, walaupun masih mahal sekitar 25.000 per liter ya Mas ya, tapi sebetulnya kan riset itu bisa dilanjutkan. Apakah ada kerjasama Pertamina Renewable Energy dengan teman-teman TK ITB untuk mengembangkan 100% biofuel ini supaya bisa masuk kepada nilai keekonomian, karena memang kalau nggak ekonomis ya memang susah untuk masuk pasar ya. Tapi kalau misalnya dari riset terus dan sebagainya kan mungkin bisa masuk pasar dengan sangat baik. Demikian Mas, 4-4-nya.
Tidak perlu harus jawab empat-empatnya. Kalau misalnya ada yang masuk bertanya, ya silakan di-insert, nanti Dimas sambung lagi kalau sepi gitu. Terima kasih. Ya, saya Mas. langsung Mas Dodi ya. Yang pertama, yang PLTS Singapura Export, kita masuk radar, Pak. We actually submitted the first proposal gitu ya ke mereka, tetapi karena waktu itu arahan pemerintah jangan ekspor listrik, akhirnya kita sebagai BUMN tuh harus mundur teratur dulu. Tapi nanti kita lagi ekspor kerjasama dengan pihak memang sudah swasta gitu ya yang udah ini. Karena kan ada swasta terbagi, sekarang kan ada 5 konsorsium yang dipilih oleh regulator listriknya Singapura ya Pak ya, 2 dari Indonesia, 3 dari Singapura. Nah itu yang 3 dari Singapura yang coba kita deketin, tapi semua tergantung keputusan dari Kementerian SDM dan ini PLN juga harus ada kerjasama dengan PLN. Itu yang pertama. Yang kedua, bioetanol atau tebu Pak, revitalisasi pabrik ini lagi kita lihat. Memang kan sekarang produksinya itu kebanyakan dari istilahnya itu dari molasses ya Pak ya. Untuk sampai ke bioetanol gitu. Jadi kita akan fokus ke molasses itu terlebih dahulu. Nah, memang Pak, permasalahan utama kalau kita ngambil source-nya itu dari tebu itu adalah ketahanan pangan yang selalu didahulukan dan akan didahulukan versus ketahanan energi. Impor gula kita tuh 50% dari total konsumsi. Gitu. Jadi kalau kita nggak mencukupi, yang namanya bioetanol kemungkinan nggak akan berjalan gitu Pak. Sementara untuk mencukupi 50% itu susah banget gitu ya, tambahan pasokan ya untuk capture konsumsi, apalagi konsumsinya bertambah terus. Jadi ini take and give nih yang lagi coba, ada trade off yang lagi kita lihat, mungkin akan ada revitalisasi pabrik, akan ada pembangunan pabrik baru untuk bioetanol dari tebu, tetapi harus ada diversifikasi sources juga gitu ya, mungkin dan singkong gitu, supaya ketahanan energi nggak dikalahkan oleh ketahanan pangan terus-menerus gitu, selamanya ke depan. Yang ketiga, hidrogen masuk radar kita Pak, tapi saya melihatnya ini masih jauh sekali, lebih jauh daripada hal yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin less relevan untuk diskusi ini. Cuma yang lagi kita bangun tuh ada beberapa hal, beberapa source clean hydrogen gitu ya. Kalau hidrogen kan kita udah produksi Pak, hidrogen dari gas gitu, itu kita udah produksi di beberapa kilang Pertamina juga ya. Tetapi clean hydrogen itu kan belum. Nah ini dalam waktu dekat ini akan dibangun di salah satu kilang Pertamina. Kemudian yang kedua juga hydrogen refilling station, jadi stasiun pengisian bahan bakar hidrogen itu akan ada di salah satu lokasi di Indonesia, di Jakarta. Saya sendiri udah nyetir mobilnya Pak, enak. Mobil yang isi bahan bakar hidrogen, Toyota punya Mirai, mobil pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan itu akan kita coba perbanyak demand-nya juga saat yang bersama kita membangun hydrogen refilling station. Itu yang ketiga. Yang keempat, biofuel kerjasama dengan ITB ini kalau di Pertamina kan ya seperti yang Bapak ketahui luas banget gitu Pak, ada divisi khusus yang kerjasama dengan teman-teman dari TK yaitu riset dan inovasi. Sepemahaman saya sih mereka kerjasama biofuel dengan ITB Pak. Cuma memang kalau kami sebagai commercial arms-nya itu melihat produk-produk yang memang sudah komersial. Mungkin itu Mas Adi yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you, luar biasa. Sukses selalu, Mas Fadli ya. Terima kasih, Kilurah, atas pertanyaan dan tadi ada tanggapan dari Mas Fadli terkait pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau belum, kita akan coba bacakan di kolom komentar. Beberapa ada komen terima kasih ke Mas Fadli atas sharingnya dan menginspirasi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dita. Karena nggak bisa open cam, jadi saya bacakan aja pertanyaannya. Boleh share juga Bang Fadli, gimana Bang Fadli menemukan purpose untuk membangun negeri? Padahal mungkin dalam perjalanan karirnya pernah menemukan opportunity untuk membangun karir di luar negeri. Terima kasih. Silakan Mas. Ya, jadi yang pertama, kenapa saya balik ke Indonesia itu karena tentunya pengen dekat dengan keluarga yang orang tua, kakek nenek, ayah ibu itu lebih tua gitu ya. Jadi pengen ada di sekitar mereka. Tipikal 80-90% warga Indonesia itu seperti itu yang sekolah di luar negeri. Tapi yang kedua,
yang lebih penting lagi waktu itu lagi bantu BCG, kok ngerasanya ngebantu perusahaan swasta itu kok gitu-gitu aja gitu. Tapi pas lagi kerja buat pemerintah Indonesia, buat Pertamina itu ada satu yang lebih menggelora gitulah, bisa dibilang ya. Sempat ngebantu SKK juga gitu. Jadi ngerasa is it really my passion, dan ternyata benar gitu, bahwa ngapain sih kalau saya ya, mungkin teman-teman ini kan berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya, saya buat apa saya kerja kalau saya nggak di saat yang bersamaan ngebantu Indonesia. Mungkin itu sih yang saya temukan. Oke, berarti passionnya menemukannya saat berkarir di BCG itu Mas ya, membangun ke pemerintahan terus ketemu di situ. Oke, baik, silakan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan lain. Mumpung kita masih bertanya, buka sesi pertanyaan. Ini sudah muncul. Saya sudah siapin pertanyaan sebentar Mas Budi. Ternyata ada yang muncul. Dari Ilen Kardani, bagaimana Mas Fadli membangun tim agar dapat menjaga integritas dan mencegah terjadinya KKN di proyek-proyek besar yang ditangani? Terima kasih. Ini ada 3 thumbs up nih. Pertanyaan ini nih, berat sepertinya. Wah, ini kalau Mas senior susah Silen. Dari senior ternyata. Kita harus banyak belajar dari Mas Ilen kayaknya. Aduh. Ya, honestly, satu struktur governance gitu yang harus dijaga. Dan itu yang harus selalu diingetin. Tugas saya adalah memastikan bahwa secara proyek itu berjalan dari awal sampai akhir bersama-sama, kolegial dengan yang lainnya juga, dengan manajemen tim yang lain di level VP dan sebagainya, itu memastikan bahwa berjalan sesuai dengan GCG. Gitu. Kalau berjalan sesuai dengan good corporate governance, itu seharusnya sudah tidak ada praktek-praktek KKN. Ya, seharusnya sudah tidak ada praktek KKN. Preferensi itu pasti ada karena menyangkut dengan track record dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita lebih nyaman kerja dengan apa, karena sebelumnya itu sudah pernah mendeliver successful project. Gitu ya. Jadi saya dan teman-teman manajemen itu typically fokusnya di memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan governance yang ada, karena governance di Pertamina itu termasuk kuat gitu ya, kalau bisa dibilang tatanan dari governance-nya itu sendiri gitu. Karena itu dibilang di satu sisi lambat, kompleks dan lain sebagainya gitu, karena itu governance-nya itu benar-benar berlapis, belibet gitu ya. Tapi kalau udah jalanin ya udah, itu should be safe sih. Saya nggak tahu, tapi mungkin banyak mas-mas mbak-mbak yang lebih berpengalaman di sini. Itu pengalaman saya sih. Jadi mohon izin ya Mas Ilan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilan. Harusnya Mas Ilan bisa pick up langsung. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada Mas Mungki, sudah open cam, sudah resen. Silakan Mas Mungki. Baik, terima kasih Mas Fadli. Mas Fadli, saya dengan Mungki KM 95. Ada 2 pertanyaan sih sebenarnya, atau minta di share tipsnya sebenarnya. Sepengetahuan saya itu untuk berkarir gitu ya, ada 4 pilar. Yang pertama itu pilar skill kompetensi, kedua performance ya, kemudian ketiga leadership skill, dan yang keempat business opportunity. Nah, saya pengen dapat sharing mungkin dari Mas Fadli. Tadi sudah diuraikan beberapa tips-tips gitu ya. Hanya mungkin in practical kita nge-boost atau menciptakan peluang opportunity bisnis sehingga kita bisa move up itu seperti apa gitu ya. Itu yang mungkin ini secara praktek seperti apa gitu yang saat ini Mas Fadli lakukan. Yang kedua, minta sharing tipsnya leading with ambiguity gitu. Jadi kalau ada kita sedang melakukan sebagai leader di saat kondisi yang ambigu, itu kira-kira gimana respon kita atau sharingnya terhadap ambiguitas itu. Mungkin itu aja Mas Fadli.
Ya, Silakan Mas Fadli. honestly, makasih Mas Mungki. Pengalaman saya yang relevan itu memang saya typically mencoba membangun skill dan kompetensi secara continuous gitu ya. Mencoba mendeliver performance yang baik secara continuous sehingga saat orang tahu kita ada track record yang bagus lah. Gitu. Nah, cuma kan ada satu pilar yang tadi Mas Mungki sampaikan yaitu opportunity. Itu yang kadang-kadang nggak dimiliki oleh semua orang atau kita nggak tahu apakah itu the real or opportunity atau the good or bad opportunity it is gitu kan ya. No one knows, tetapi yang kalau saya melihatnya kalau kita udah membangun 3 pilar sebelumnya, opportunity itu ada terbuka dengan satu syarat, yaitu ada satu poin saya bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Jadi bisa dibilang kesempatan saya bekerja di Kementerian BUMN itu tentunya dengan adanya skill dan kompetensi dan background, tetapi ada hubungan yang saya jaga gitu dengan beberapa orang pengambil keputusan saat saya mendeliver pekerjaan-pekerjaan sebelumnya di pemerintah ya selama saya di BCG. Jadi bisa dibilang 2017 itu somehow satu orang yang namanya alumni ITB juga namanya Budi Gunadi Sadikin itu punya CV saya. Ada yang bilang gitu bahwa ini ada talent dan segala macam. 2017 saat itu beliau turun dari Dirut Mandiri ya, itu jadi staf ahlinya Bu Rini, manggil saya ke kantornya, gitu. Tanya, kamu bantu saya apa enggak? Saya banyak proyek di sini. Saya bilang, saya boleh bantu Bapak. Terus pertanyaan dia adalah KPR kamu berapa Pak? Saya kasih tahu KPR saya, dia bilang saya nggak bisa bayar kamu. Karena gaji saya sebagai staf ahli cuma segini. Gitu ya. Tetapi di situ network itu mulai tercetus, mulai terbangun. Gitu. Saya menjaga hubungan kalau ke orang tua beliau dan lain sebagainya itu pasti saya minta salam dan sebagainya. Pas saat dia bisa bayar saya, akhirnya saya ditarik. Again, pilar 1, 2, dan 3 itu relevan, tapi pilar keempat ini tetap kita harus jaga sama-sama. Nah, pertanyaannya, apakah setiap opportunity itu bagus atau enggak? No one knows. That's the mystery of the universe, honestly. Gitu, dan itu yang nggak bisa saya kasih tahu, gitu. Unfortunately, gitu. No one knows. Saya juga nggak tahu apakah ini akan bagus buat saya 5-10 tahun ke depan, gitu kan? Never knows. Never know. Tapi artinya itulah bagaimana saya membangun opportunity itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Mas Pungki, kalau yang leading with ambiguity itu definitely kalau saya ngelihatnya it requires a team effort sih. Harus ada konsensus dari banyak orang. Pentingnya kenapa direksi itu adalah kolegial adalah untuk menghilangkan ambiguity tersebut, gitu ya. Untuk sama-sama mencapai keputusan yang kita sepakati bersama, despite there's an ambiguity on that aspect. Gitu. Jadi it's a collegial. Kalau saya pengalaman saya pribadi adalah it's a collegial decisions, and collegial thinkings and process. Mungkin itu. Makasih Mas Fadli atas insight-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Mungki atas pertanyaannya. Silakan rekan-rekan, kami tunggu jika ada pertanyaan, baik bisa raise hand untuk berbicara langsung ke Mas Fadli atau bisa meninggalkan pertanyaan di grup chat. Mumpung saya ada pertanyaan nih Mas sebelum kelewat nih, nanti dipotong oleh partisipan yang lain. Jarang-jarang moderator punya kesempatan untuk nanya. Ada 2 pertanyaan sih Mas Fadli. Sebagai kami di karir yang berusia muda, mungkin Mas Fadli mungkin punya tips dan karir di perjalanannya. Apakah Mas Fadli punya personal coach untuk karir? Karena kami lihat mentoring dan coaching ini mungkin kata-katanya kurang tepat ya, agak tabu atau mungkin bahkan malu untuk kami yang anak muda untuk approach ke orang yang levelnya lebih tinggi untuk coaching atau mentoring. Dan pertanyaannya apakah Mas Fadli punya perspektif? Pertanyaan kedua, ini pertanyaan anak-anak milenial biasanya Mas. Tadi salah satu lesson-nya be a soldier at all time. Di slide awal juga dijelaskan
suatu pertanyaan, sukses itu apa? Beberapa untuk rekan-rekan milenial, pengertian mereka kategori sukses itu adalah work-life balance. Nah, sepertinya kalau dari pernyataan tadi be a soldier at all time, sepertinya work-life balance ini tidak berlaku Mas untuk sebagai kategori sukses. Jadi 2 pertanyaan itu, Mas Fadli. Oke. Personal coach, personally kalau saya mempunyai coach, gitu. Saya punya mentor, saya punya role model, tapi mentor dan role model itu, kalau role model itu tetap, tapi mentor itu berubah-ubah, tergantung kondisinya. Saat saya di BCG, tentunya mentor-mentor saya adalah beberapa partner yang saya pandang memiliki kapasitas yang mumpuni dan ada beberapa hal yang ingin saya pelajari dari mereka gitu. So I choose beberapa coach dan saya minta, apakah kalian bersedia jadi mentor saya? Kalau ada yang bilang bersedia, ada yang bilang iya, ada yang enggak gitu kan, it's fine. We're trying, I mean, it's worth to give a shot, gitu ya. Jadi itu satu. Bentar, ada yang ketok pintu rumah saya, bentar ya, 1 menit ya. Baik, Mas, silakan. Silakan bagi rekan-rekan yang sedang menyiapkan pertanyaan, bisa dituliskan di grup chat atau raise hand. Nanti akan kita pilih sebagai pertanyaan. Silakan Mas Fadli. Ya. Masih di mute, Mas. Ya. Oke, itu ya. Jadi saya coba memilih gitu, dan waktu itu tentu mentor saya beberapa ya wakil menteri itu sendiri gitu. Kalau sekarang beberapa direktur yang lain gitu sebagai mentor saya. So I do have mentors, dan itu yang penting karena kadang-kadang gini loh, kita nggak ngelihat kita salah, kita nggak ngelihat opportunity kita seperti apa untuk berkembang. Yang ngelihat itu orang lain yang memperhatikan kita. It's apa namanya? Itu hal yang common gitu. Kalau bahwa kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu benar. Nah, padahal sebenarnya enggak, atau bisa lebih baik lagi. Dan itu yang harus dapat view dari orang yang memang jauh lebih berpengalaman dari kita. Apalagi mentor yang baik adalah yang ngasih tahu salahnya kita seperti apa, bagaimana cara kita memperbaikinya, peluang kita seperti apa, bagaimana cara kita untuk melakukannya. Jadi not only the what, tapi the how. Itu adalah mentor yang menurut saya very good. Jadi benar, harus, dan nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Itu menurut saya ya udah, kalau malu untuk maju ya nggak akan maju-maju. And on this topic, sebenarnya tadi saya pikir kalau banyak anak-anak muda TM yang baru mau lulus atau yang baru lulus itu ya hadir gitu, saya sebenarnya pengen buka satu dinner at a fancy restaurant. I'll pay for it, 90 minutes, ask me anything gitu. Nanti mungkin teman-teman panitia bisa buka itu, cuma terbatas tapi ya 5-7 orang supaya optimal. Nanti saya lihat apa namanya CV dan lain sebagainya kalau boleh. But again, fancy restaurant, 90 minutes, ask me anything you want. Itu I'll try to do some coaching juga di situ. Itu satu. Nah, terus yang kedua, be soldier at all time versus work-life balance gitu ya. Yang pertama-tama, definisi work-life balance setiap orang tuh beda-beda. Kalau saya melihatnya, saya kerja di jam-jam tertentu, yang balance saya adalah 90-10. 10 sama keluarga, nanti untuk kerjaan dulu gitu. Kalau sekarang udah mulai 75-25 gitu. Ada prioritisasi gitu ya. Itu balance yang saya pengen. Mungkin orang pengennya 50-50. That's not right gitu. Balance-nya beda-beda setiap orang gitu ya. Ada juga yang mengartikan 20 kerjaan, 80 personal gitu. Itu jadi saya mencoba melihat kayaknya work-life balance itu adalah satu hal yang terlalu di overexpose sama overinterpret, atau bahkan dimisinterpretasikan gitu. Bahwa kerjaan itu harus mensupport life, iya, cuma balance setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, soldier itu kan nggak serta-merta kalau misalkan jam personal itu nggak akan bisa dikontak, nggak kan? Tapi nggak serta-merta juga dia bilang bahwa
gue cuma bisa kerja di jam waktu yang gue juga gitu. Itu poinnya dua hal yang berbeda menurut saya. You can still have your work-life balance, tetapi juga responsif, sama bisa memberikan solusi di saat waktu-waktu yang memang bukan tipikal waktu kerja gitu. It's all about the mindset sih menurut saya, dan itu nggak selalu kayak gitu. Apakah setiap hari jam 2 jam 3? Enggak kan, seminggu doang dalam setahun, 2 minggu dalam setahun gitu. Jadi itu menurut saya secara harfiah itu misinterpretasi dan sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh beberapa orang. Memang cenderung pengen ya udah hidupnya senang-senang aja. Mungkin saya ngeliatnya itu sih, Mas Studi. Terima kasih Mas Fadli. Saya banyak dapat pelajaran dari jawaban tadi. Ya, kita banyak misinterpretasi ya terkait pengertian work-life balance ini di kaum milenial nih, sudah dijawab Mas Fadli. Dan ada satu opportunity nih Mas Wilson yang ditawarkan oleh Mas Fadli. Mas Fadli membuka kesempatan untuk dinner untuk beberapa mahasiswa fresh grade untuk untuk coaching 90 menit untuk pensi dinner. Gimana Mas Wilson responnya? Ketahuan. Wah, itu bagus sekali. Terima kasih. Saya rasa itu nanti nanti kita buat programnya gitu ya, Mas Fadli ya. Boleh. Saya sih ngelihatnya mungkin dibuat program struktur ke depannya gitu ya. Tapi I'll start, and again, typically kan teman-teman tuh lebih senang kalau makannya enak ya, dan saya undang makannya. Makasih banyak loh Mas Fadli. Sekalian saya tanya deh Mas Fadli. Wah, ya silakan Mas. Makasih kesempatannya, makasih sharingnya, itu sangat tadi yang saya tangkap ya, mau stay humble dan belajar, dan kemudian tahu kapan di depan, kapan di belakang, dan juga presentasi pun ya kita kalau punya ide tapi kalau kita nggak bisa presentasikan, ya itu ilmu marketing juga ya, kita juga ya nggak bisa jual ide kita, akhirnya orang lain yang ambil. Memang itu banyak kejadian itu. Dan kemudian satu hal juga yang saya terkesan, paradigma kita juga harus dirubah ya. Pemimpin itu bukan bossy gitu ya, tapi malah melayani. Itu saya sangat setuju sekali Mas Fadli. Nah, mungkin pertanyaan saya gini Mas Fadli kan udah merasakan nih punya tim dari yang paling junior ya, sampai yang bahkan lebih senior gitu ya. Nah itu kalau boleh belajar dari Mas Fadli, gimana sih beda-bedanya? Misalnya kayak saya terus terang aja ada tim juga yang anaknya sangat milenial. Saya juga pelajari, oh anak milenial tuh begini ya sekarang ya, beda dengan misalnya yang sebaya sama saya gitu ya. Hal-hal seperti itu Mas Fadli. Kalau misalnya Mas Fadli bisa identify dan gayanya bagaimana, itu sih pertanyaan saya Mas Fadli. Ya, waduh ini pertanyaan susah sebenarnya. Tapi yang saya alamin waktu saya masuk, direct report saya itu rata-rata umur 50, and I was 35-year-old that time. Pasti dipandang sebelah mata. Cuma saya ngeliatnya gini, selama mindset kita adalah nomor satu itu melayani, mereka akan merasa terbantu juga. At least dari pemikiran saya, mungkin teman-teman harusnya nanya tim saya gitu. Tapi yang saya ngeliatnya sih gitu, kalau saya lebih melayani, membantu mereka menyukseskan pekerjaan-pekerjaan mereka yang indirectly akan dampak saya juga sebenarnya gitu ya. Itu berbeda. Gitu ya. Jadi itu yang mindset yang saya ubah, memastikan bahwa saya bisa membantu mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Gitu. Yang kedua, dari cara bicara itu requires different ini juga ya, different treatment juga, Mas Wilson. Dan ini nggak mau ngajarin teman-teman yang udah senior di sini, tapi ini yang saya alamin. Dan typically teman-teman yang lebih senior yang di tim saya itu lebih memahami bahasa tubuh sama dampak dari kata-kata yang saya keluarkan. Ini misalkan gini, kalau saya ketemu, saya panggil, itu responsnya typically yang lebih senior itu jauh lebih cepat dibandingkan yang masih muda. Itu satu. Terus yang kedua, kalau saya bilang
seharusnya ini nggak seperti itu. Mereka udah tahu bahwa ada faktor kekecewaan, ada faktor harapan yang lebih tinggi. Gitu. Ya, ini orang-orang tim kerja saya yang sudah jauh lebih berpengalaman itu paham gitu, dari bahasa-bahasa halus yang digunakan. Sementara kalau anak-anak muda itu nggak paham bahasa itu, gitu. Mereka pahamnya adalah bahasa yang direct. Jadi nggak bisa kita mengkamuflase bahasa tersebut. Gitu. Pas juga, kenapa kan kita harus lebih sopan dengan yang lebih tua, gitu ya. Kita bisa sedikit lebih direct dengan yang lebih muda, gitu. Dan intonasinya juga bisa lebih berbeda. Jadi itu sih Mas Wilson pengalaman yang saya alami, mungkin nggak relevan, tapi at least itu 2 hal yang saya lakukan. Wah, terima kasih Mas Fadli. Ya, saya rasa tepat juga ya seperti itu. Benar. Merasakan juga sih di tim. Memang sekarang anak milenial gayanya emang agak beda ya. Gen Z yang beda, milenial masih sopan dikit. Oh ya, Gen Z maksudnya ya. Ya. Sorry. Terima kasih Mas Susan atas pertanyaannya. Baik, ini di kolom chat ada pertanyaan Mas Marojahan ya. Selamat sore Mas Fadli, saya Marojahan dari TMITB. Izin bertanya, menurut Mas Fadli untuk berkesempatan karir yang lebih bagus dan lebih baik di dalam negeri atau di luar negeri? Kemudian apakah integritas dan keseriusan dalam berkarir itu lebih dihargai dalam perusahaan dalam negeri atau luar negeri ya Mas? Ternyata pertanyaannya cukup sensitif. Terima kasih. Iya. Oke. Okay. Kalau dibilang lebih bagus, typically kan kita juga banyak belajar dari yang diaplikasikan di luar. Oil and gas industry dan beberapa industri lainnya itu lebih maju di negara lain dibandingkan di negara kita. Itu. Jadi kalau bisa dibilang belajar di luar diaplikasikan di Indonesia itu mungkin yang paling optimal, gitu ya. Tapi kan preferensi orang beda-beda. Saya ngelihatnya mungkin bisa belajar di luar diaplikasikan di Indonesia. Terus yang kedua tadi integritas dan keseriusan dalam berkarir lebih dihargai dalam perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Menurut saya yang namanya integritas, yang namanya keseriusan itu dihargai di dua-duanya. Tetapi kesempatan untuk menaiki tangga yang lebih tinggi itu justru ada di dalam negeri. Di luar negeri, of course, mereka lebih pilih orang-orang yang memang asli sana gitu ya. Preferensinya kan local people gitu untuk memimpin di beberapa provinsi. Tapi sekali lagi itu preferensi masing-masing. Cuma kalau dibilang integritas sama keseriusan berkarir, ya dua-duanya dihargai. Saya sangat menghargai itu. Baik itu saya di BCG maupun saya di Pertamina. Gitu. Baik itu saya selama bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi menurut saya tidak relevansi dari itu, tapi lebih arah itu light buat semuanya. Baik, terima kasih Mas Fadli. Semoga terjawab pertanyaannya. Ini sudah ada yang raise hand, Mas Toro. Dipersilakan Mas, open cam untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Dodi waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Fadli. Luar biasa presentasinya ini. Dari sejak awal di screen laptop saya keluar Mas Fadli di assign jadi direktur, saya amazing waktu itu kan. Sangat amazing. Jadi sangat inspiratif lah gitu kan. Wah, ini direktur termuda ini kan. Syukur alhamdulillah saya ikut bangga ya. Di sore hari ini saya juga ingin sedikit inilah ya mungkin bertanya, karena kawan-kawan saya satu kelas sudah tanya tadi, Mas Pungki, Mas Wilson sudah bertanya, jadi saya pengen bertanya juga tadi. Oke, ada 2 kira-kira pertanyaannya. Yang pertama, ini untuk adik-adik kita lah ya, untuk adik-adik kita. Pada saat dulu kita baru lulus itu kan, biasanya dari taruhlah di angkatan saya ada 60-an itu, begitu lulus kan menyebar ya, ada yang di K3S asing, ada yang di K3S dalam negeri gitu ya, Pertamina, ada yang di service company dan lain-lain ya.
dengan segala kemampuan, dengan segala meniti karir masing-masing gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya mungkin saat ini mungkin ada yang senior-senior kita gitu kan dengan posisinya masing-masing. Pertanyaan pertama, insight apa yang bisa Mas Fadli mungkin bisa share ke adik-adik untuk satu memulai karirnya, karena tadi dari penjelasan Mas Fadli tadi kan kita bisa sukses dari manapun lah gitu ya, tidak harus dari luar negeri atau dalam negeri gitu. Insight apa itu untuk adik-adik kita itu yang mau lulus, kira-kira apakah mereka harus satu sama misalnya masuk Pertamina semua atau masuk ConocoPhillips semua, atau ya naturally bisa disebar kemanapun. Itu yang pertama itu ya. Terus juga insight apa untuk mungkin senior-senior senior Mas Fadli, mungkin saya di tengah-tengah ya, di atas lagi juga masih ada. Itu yang posisinya sekarang ya posisi mungkin menengah lah gitu ya. Apa insight-nya apa gitu? Apakah kita harus loncat dari zona nyaman atau seperti apa itu ya? Kira-kira insight-nya apa? Itu yang pertama ya, A sama B tadi, pertama A sama B. Yang kedua, ini pertanyaan untuk Mas Fadli, ibarat lari ini Mas Fadli kan sudah misalnya lari 10 km ini Mas Fadli sudah hampir di posisi finish, tapi dengan waktu yang relatif lebih cepat dibanding lain. Nah, mungkin planningnya ke depan mau loncat kemana lagi, gitu. Karena dari apa yang disampaikan tadi, ini zona nyaman sudah selesai, mau ke mana lagi, tantangannya apa lagi, dan sebagainya. Mungkin sebagai inspirasi dan insight saja. Terima kasih. Kira-kira itu, Mas Fadli, monggo. Iya, nomor 1A, insight apa untuk anak muda menurut saya, kalau saya bisa kasih insight adalah nomor 1, cari opsi sebanyak-banyaknya sebelum diputusin. Kalau opsi nggak banyak ya udah, itu kan nggak apa-apa. At least tapi ada opsi lah. Kalau nggak 2 atau 3. Tapi yang kedua, yang penting juga jangan terlalu khawatir bahwa you're making the wrong decisions atau akan make the wrong decisions untuk opsi tersebut. Itu karena kan maraton, ya kan? Mas Toru dan ngerasain sendiri gitu ya. Teman-teman yang lebih senior juga mungkin lebih ngerasain juga dibandingkan saya. Itu bahwa ini adalah maraton, masih ada waktu untuk memperbaiki. Gitu. Ada yang teman-teman FEUI bilang saya akhirnya tobat gitu ya dari insinyur ke ekonomis gitu. Saya ada waktu memperbaiki selama berapa? 8 tahun sampai jadi ekonomis gitu. Kalau menurut mereka seperti itu gitu ya. Jadi cari opsi sebanyak mungkin, pilih salah satu yang terbaik at that time dan don't worry. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk senior, saya takut kualat Mas Toro, jujur aja kalau mau. Jadi saya mungkin prefer ya yang jauh lebih senior di sini. Saya tadi ngeliat ada yang nyalain juga, aduh deg-degan juga kalau ngomong depan Profesor Adam, Pak Salis, aduh nggak berani. Jadi itu insight untuk teman-teman yang masih muda. What's next gitu untuk saya nggak tahu. I know what I want gitu, tapi kan saya nggak tahu bakal kejadian apa enggak. Dan saya bukan tipikal yang memberitahu ke siapapun untuk what I want gitu. Iya Mas Sore ya, makasih. Bagus, terima kasih luar biasa. Jadi kalau Mas Fadli tadi tobatnya 8 tahun, saya masuk langsung tobat, saya langsung ke ekonomi gitu. Oh iya, lebih cepat Sudah berarti. tidak di teknik perminyakan lagi. Iya, karena begitu masuk saya langsung ke SCM Mas, langsung ke SCM, jadi tidak mengurusi technically lagi. Sampai sekarang masih SCM. Sering ketemu Mas Wilson nih di SHK. Baik, terima kasih insight-nya Mas Fadli. Mas Dodi, terima kasih waktunya. Terima kasih Ya, Mas Assalamualaikum. Toro. Pertanyaannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Fadli nih dari Superbos nih, Mas Salis ada pertanyaan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain atau Mas-mas yang lain, pertanyaan terakhir karena waktu yang sudah. Silakan Mas Salis.
Mas Alis. Assalamualaikum, Mas Fali, apa kabar? Baik Mas Alis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali nih bisa ngobrol di sore hari ini ya. Juga Mas Dodi sebagai ininya moderatornya. Oke, saya tadi menyimak tapi agak telat. Jadi saya nggak tahu presentasi yang awal. Tapi saya ingin mungkin bukan bertanya tapi memang NRA ini di mana Mas Fadli sekarang di situ, itu saya pada awalnya ada di situ. Jadi sebelum dibubarkan pada saat itu, namanya dulu Direktorat Gas and Power. Jadi itu disatukan. Kenapa ada NRA? Nah ini mungkin Mas Fadli ke depannya harus ini nih, bagaimana menjalin kerjasama dengan sesama BUMN. Di situ karena kita kesulitan menjual listrik dari terutama PGE ya, geothermal energy. Jadi karena PLN selalu pada saat itu selalu tidak match dengan kita dengan Pertamina, masalah harga per kWh dan sebagainya. Sehingga NRA ini, Renewable Energy ini tidak berkembang. Maka pada saat itu muncullah ide bahwa yaudah kita bikin sendiri namanya PPI, Pertamina Power Indonesia. Tapi itu sungguh merupakan suatu ide yang kurang baik. Artinya begitu dimentok kemudian kita bikin lagi. Begitu juga PLN, begitu mereka ada masalah gas, mereka bikin lagi direktorat atau divisi yang pengadaan sumber LNG katakanlah gitu ya. Jadi ini dua BUMN ini yang belum menyatu antara PLN dan Pertamina. Dan saya yakin di situ Mas Fadli akan menemui jalan yang berliku dan cukup terjal bagaimana kerjasama antara Pertamina dan PLN. Karena apa? Begitu kita kembangkan NRA katakanlah, nanti harus masuk ke jalur atau jaringan distribusi dan bahkan jaringan transmisi, itu akan kesulitan untuk menyalurkan ke customer atau ke end user. Nah, apakah, mungkin ini pertanyaan, apakah itu sudah kemudian didiskusikan lebih lanjut? Karena PLN dan Pertamina juga ada satu anak perusahaan yang merupakan kerjasama antara keduanya, yaitu Pertamina Daya Energi, dulu namanya Pertadaya Energi, yaitu PLN dan Pertamina yang kemudian mengelola sumber listrik untuk tambak lorok dan sebagainya. Dan ini sumbernya adalah dari CNG. Nah, apakah masih diteruskan kerjasama itu, anak perusahaan itu dikembangkan, atau sekarang kongsi lagi gitu ya? Karena saya nggak mengikuti perkembangannya. Jadi pengembangan NRA di Pertamina itu nanti head to head dengan pengembangan juga di PLN, di mana mereka juga mempunyai perusahaan yang mirip-mirip dengan apa yang kemudian di-create oleh Pertamina. Nah, bagaimana barangkali strategi Mas Fadli ini yang sebagai direktur pengembangan di sana untuk bisa menyelaraskan sesama BUMN energi ini. Mungkin itu dari, saya belum kenalkan ya, namanya Salesa Prilian, saya angkatan 02 sih. 2002 maksudnya. Jadi satu inilah sama Mas Fadli tidak jauh dari Mas Fadli. Aduh. Terima kasih. Terima kasih Mas Alis. Aduh, saya nggak mau lancar nih Mas. Enggak, ya ini diskusi aja. Mudah-mudahan ada yang bisa masuk di kepala saya gitu. Bagaimana strategi PLN dan Pertamina di sekarang dan masa depan. Ya. Jadi persis Mas. Jadi memang kita di awal pembentukan holding subholding itu kan mencoba mencari bentuk. Ya. Bentuk yang kita coba cari adalah ya yang pertama NRA itu kan ditugaskan untuk menjalankan transisi energi di Pertamina, itu memastikan ada keberlanjutan ke depannya. Sekali lagi ini kita nggak ngomongin 5-10 tahun, tapi lebih dari itu gitu ya, 20-30 tahun ke depan. Nah, bisnis-bisnis yang dibangun itu nggak hanya bisnis yang bersinggungan dengan PLN, tetapi di luar itu. Gitu. Nah, jadi ada dua hal. Yang satu yang memang bagaimana supaya geothermal, LTS,
yang gas to power itu yang memang bersinggungan dengan PLN itu kita bisa mensupport PLN sebagai the main player gitu ya di kelistrikan, tetapi ada juga bisnis lainnya yang di luar kelistrikan yang kita bangun juga, Mas Alis gitu. Tadi saya ngomongin bisnis karbon, saya ngomongin juga tadi disinggung masalah hidrogen juga, clean hydrogen. Terus ada ya, apa namanya bateri itu yang kita kerjasama dengan MindID, ada PLN di situ juga. Dan yang terakhir tentunya biofuel itu yang memang itu bukan bisnisnya PLN gitu ya, tetapi adalah bisnis masa depan Pertamina juga dalam bentuk bioetanol. Nah, jadi hitohnya itu dijalankan, tapi ada bisnis lain yang memang dikembangkan, yang memastikan keberlanjutan dari Pertamina. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menyatukan dua BUMN ini? Masalahnya saya 2,5 tahun sebelum saya diangkat sampai saya diangkat, akhirnya 2 tahun itu kita sign MOU rasa PKS dengan PLN. Gitu. Kenapa rasa PKS? Karena susah banget. Gitu. Karena ya PLN versus Pertamina selalu dipandang seperti itu. Padahal kan kita melihat kolaborasi itu justru akan membentuk suatu force yang luar biasa, gitu ya. Karena Pertamina ada isunya sendiri, PLN ada isunya sendiri. Tapi peluang masing-masing kalau digabungkan itu kan akan jadi satu powerhouse yang besar, gitu ya. Kita melihatnya ke arah sana. Itu akhirnya hitoh yang kita jalankan selain membangun bisnis yang baru tadi, tetapi hitoh yang tadi Mas Ali sampaikan itu dijalankan. Setelah 2 tahun di bulan Desember Januari kemarin itu kita akhirnya sign MOU untuk mengembangkan PLTS di beberapa lokasi ya, dan juga geothermal yang akhirnya dalam waktu 1 bulan diturunkan dalam bentuk binding joint development agreement untuk pengembangan geothermal di beberapa lokasi, terutama kaitannya dengan binary power plants. Tadi ada teman-teman PGE di sini yang juga memang ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi nanti akan ada satu entitas yang memang fokus kepada binary power plants pengembangan binary power plants development di beberapa lokasi PGE tersebut. Dan ini kan dampaknya akan multiple effect gitu ya. Karena PGE kan sekarang operatingnya kan sekitar 672 megawatt. Binary power plants-nya 210 yang bisa dibangun dalam waktu hanya 3 tahun. Untuk semua lokasi ini gitu. Pengembangannya konstruksi satu lokasi cuma 1 tahun, 1,5 tahun. Artinya apa? Kapasitas PGE dalam waktu 3 tahun itu bisa meningkat 30%, ya kan? Nah, ini yang lagi kita coba dorong, Mas Halis. Jadi kita coba kembangkan dan kita juga udah punya Jawa 1 akhirnya COD 1,76 gigawatt kemarin, ininya PLN utamanya, itu anak perusahaan kita juga kan Jawa 1 ya. Itu hubungan itu kita jaga, kita pupuk terus. Tapi tetap lewat PLN ya, pengembangan PGE pun lewat PLN, nggak langsung end user. Kalau PGE itu pengembangannya itu ada 2 pilar, Mas Ali. Satu ke depannya itu satu elektron, satu lagi molecules. Ya, elektron memang harus lewat PLN mau nggak mau, kecuali kalau power wheeling udah dibuka. Tapi kita nggak pernah tahu gitu ya, apakah akan dibuka apa enggak, and up to pemerintah dan PLN. Tapi yang lebih penting lagi adalah non-kelistrikan, yaitu molecules. Bagaimana caranya memastikan potensi geothermal ini bisa menjadi suatu hal yang lain selain listrik yang memang didominasi oleh PLN, yaitu misalkan green hydrogen. Nah, kita ada kerjasama dengan TEPCO, PLN-nya Jepang, ya, untuk mengkonversi peluang potensi geothermal di salah satu lokasi yang untuk melistriki elektrolisis untuk membentuk green hydrogen supaya bisa dikirim ke Jepang, gitu. Nah, ini opsi yang coba kita bangun sih, Mas Alis. Dapat pendanaan juga dari pemerintah Jepang gitu, karena mereka melihat relevansinya. Ya, jadi ada beberapa kali kerjasama dengan Jepang seperti itu, tapi memang endingnya itu nggak enak. Tapi oke, mungkin ini berbeda cerita. Tapi oke, saya kira saya tidak ingin menutup ini ya suatu pesimistis, tapi bahwa kerjasama dengan PLN itu selagi itu bisa dimasukkan ke dalam programnya dia, mereka kan ada rencana jangka panjang untuk ini, karena kita menjualnya mesti lewat dia gitu. Jadi itu yang, dan ini ada kaitannya dengan aturan juga di ESDM dan sebagainya. Oke, terima kasih, ini udah di akhir udah adzan saya kira. Terima kasih semuanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya, Fadli ya. Sama-sama, Mas. Ya, saya Terima kasih Mas Lus. Ini ada arahan dari Mas Lusan, masih dibuka pertanyaan terakhir nih dari Mas Bona, silakan. Mas Bona. Halo. Ya, silakan Mas Bona. Hai, apa kabar, Fat? Baik, selamat ya, Bon. Udah kelahiran anak baru. Terima kasih. Poinnya mungkin 3 kali. Yang pertama, sebagai satu angkatannya Fadli, kita semua bangga sama Fadli. Kita udah pernah ngeliat Fadli kita udah pernah satu bangku dulu, dan kita, in a way, kita udah tahu bahwa dulu Fadli akan menjadi somebody, dan dia menjadi somebody indeed. Mungkin berapa sekarang? 20 tahun berikutnya. Jadi, poin pertama dan poin paling terutama adalah bangga sekali buat Fadli. Yang kedua, pertanyaan sih. Dari teknik perminyakan ke consultancy, kemudian sekarang jadi manajemen. Lebih prefer spesialis atau generalis? Yang ketiga, harapan buat energy policy ke Indonesia ke depan. Perspektifnya Mas Fadli aja, gimana? Pinginnya seperti apa sih? Ketahanan energi, ketahanan SDM, atau generally mungkin ketahanan ya SDM yang mungkin lebih tepatnya. Indonesia ke depan. Harapan Mas Fadli gimana? Oke. Thank you. Thanks for the kind words, Bon. Really appreciate it. Pertanyaan terkait spesialis or generalis, kalau saya sih ngelihatnya generalis yang spesial. Generalis yang spesial. Karena kalau purely generalis, honestly, dan again, with all due respect, saya ngelihatnya mungkin akan lebih valuable bahwa seorang yang memiliki background engineering, yang memiliki background spesialis, terus melihat secara garis besar, jadi intuitions-nya itu udah terbangun di awal. Gitu ya. Kalau kita pure generalis dari awal kan kita nggak paham engineering intuitions dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kenapa saya bilang generalis yang spesial. Yang terakhir, harapan untuk ketahanan energi ke depannya, saya melihatnya bahwa, dan ini mohon maaf, mungkin agak-agak kontroversial, tapi kita menjalankan transisi energi selama ini dengan cara yang kurang tepat menurut saya. Kita harus melakukan transisi energi dengan cara kita sendiri, dengan caranya Indonesia. Jangan sampai didikte oleh orang-orang lain yang harus tiba-tiba nutup batu bara semuanya. Gitu. Potensi kita di batu bara, teman-teman harus melihat bahwa despite kita ngeluarin emisi banyak, kontribusi emisi kita ke emisi dunia cuma 2%, even less than that. Gitu. So the ones who should change adalah yang negara-negara besar itu. Karena kita mengorbankan ketahanan ekonomi kita dengan ketahanan energi, itu nggak make sense. Gitu ya. Jadi transisi energi ini menurut saya harus dijalankan dengan cara yang berbeda, dengan cara Indonesia sendiri. Bahwa fokus kepada potensi-potensi yang kita miliki termasuk fossil fuel. Nah, kalau misalkan memang harus reduce emissions, ya kita coba offset dengan menurunkan emisi di tempat lain, misalkan di sektor kehutanan, yang justru kontribusi emisinya adalah 40-50%. Jadi harus ada cross-sectoral engagement juga ya, cross-sectoral collaboration juga untuk memastikan bahwa ketahanan energi kita tercapai. Dan ini akan kontroversial. I will write about this di Climate Policy Initiatives, akan keluar dalam waktu beberapa bulan ke depan. Poinnya adalah we need to do the energy transition in our own way. Dengan itu ketahanan energi tanpa mengorbankan perkembangan ekonomi itu bisa tercapai. Nah, ada poin juga sini saya lihat Mas Andang menyampaikan hydrogen development, ini sedang kita kembangkan, eksplorasi kepada white atau gold hydrogen itu juga harus dijalanin. Karena white atau gold hydrogen selain di Afrika katanya di Indonesia juga gede. Nah, ini yang lagi saya sama teman-teman PGI coba explore untuk kedepannya, bisa apa enggak kita coba ngedrill untuk hydrogen. Mungkin itu bisa menjawab Mas Bona. Sekali mendayung 20 terlewati, mudah-mudahan Pak Anda. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih Mas Bona pertanyaannya, dan juga sudah dijawab juga pertanyaan
pandang tadi semua saya bacakan. Baik, tidak terasa sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya mungkin penyerahan memento secara online dari Ketua Panitia Bakti Kampus TMITB, Mas Wilson, kepada pembicara kita hari ini, Mas Fadli, atas kesediaan waktunya dapat memberikan sharing sesi sore ini. Pada Mas Wilson, silakan. Ya, terima kasih Mas Dodi. Terima kasih Mas Fadli. Mas Fadli, saya minta waktu sedikit aja. Saya mau untuk sosialisasi tentang acara kita. Ini buat alumni teknik perminyakan. Ya, kita ini rangkaian acara Bakti Kampus. Kita akan ada acara nih di minggu depan ya, tanggal 20 April, yaitu silaturahmi dan kumpul-kumpul di kampus tercinta kita. Jadi orang tua kita, dosen-dosen kita memanggil alumni-alumni ya, datang ke kampus. Itu sebenarnya ada 3 acara di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, hari Jumat itu ada training series, itu bagi yang ikut training di hari Jumat. Kemudian, di Sabtunya ini kita dari jam 7 sampai jam 5 ya. Kita ada kumpul-kumpul bersama dosen dan sekaligus kita menggalang dana di situ dan banyak kegiatan buat anak-anak juga di situ. Ya, dan sorenya yang mau main bola, para alumni yang suka main bola nanti ada acaranya juga, dan hari Minggunya akan ada TM Klasik Golf ya. Itu jam 6 sampai jam 1 di Mountain View Bandung juga. Jadi ini seluruh rangkaian acaranya di Bandung. Jadi mari kita ramaikan acara ini. Ini kata istilah teman saya ini time to give back gitu ya, ke kampus gitu ya. Itu aja, dan kemudian terima kasih sekali Mas Fadli untuk inspirasi yang diberikan pada sore hari ini. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Kami senior-senior bahkan bisa belajar ya sesuatu hal, nilai-nilai value yang Mas Fadli punya itu, dan saya yakin itu akan membawa Mas Fadli terus semakin sukses ya. Dan sebagai penghargaan kami serahkan Certificate of Appreciation ini pada Mas Fadli Rahman. Nanti original dokumennya juga akan kami kirimkan. Terima kasih sekali lagi Mas Fadli untuk kontribusinya di sore hari ini. Terima kasih Mas Wilson. Saya mungkin terakhir, mohon maaf kalau ada hal yang berkenan buat rekan-rekan sekalian, mumpung lagi suasana Lebaran, jadi minal aidin mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mas Fadli. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas Wilson dan Mas Fadli. Mungkin sebelum acara kita tutup, kita ada sesi foto bersama. Silakan bagi rekan-rekan untuk open cam dan menggunakan virtual background. Kalau memungkinkan, kita foto bersama dulu. Silakan Mas Tani atau Mas Richard dikoordinir. Apakah sudah ready? Terima kasih Mas Fadli. Terima kasih Mas Suni. Terima kasih. Baiklah, kita sudah masuk di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Fadli yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam dan berkontribusi dalam acara Bakti Kampus TMITB 2023. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan dan antusias Mas dan Mbak ATM, serta Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir dalam acara ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.